Pasir, iya pasir. Ya, masnya jadi kayak ikonnya gitu loh. Ikonnya Yang di sungai-sungai gitu. nah, dari tambang-tambang ya, gitu. tambang-tambang pasir dari Merapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang kembali di channel Mencari Inspirasi. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di tempat kawan saya yang berada di Magelang. Seperti biasanya, saya akan bertanya seputar asal-usulnya, yang khas mengenai daerahnya, dan yang lain-lain, pemirsa. Siapa beliau dan bagaimana keadaan atau budaya yang berasal dari daerahnya, nanti beliau sendiri yang akan menjelaskan dan membagikannya. Monggo Mas, dimulai dari apa namanya, barangkali nama, panggilan, dan yang lain. Oh ya, oke. Nama saya Faisal Akbar Fahmi, biasanya dipanggil Fahmi. Untuk ini sebenarnya saya nggak bisa menjelasin sih. Nanti lebih baik tanya jawab aja ya. Gitu Umpan aja. balik ya? Umpan balik. Soalnya ntar kalau saya menjelaskan kan sama aja saya presentasi dong. Gitu. Iya. Gitu. Mungkin cukup seperti itu. Kalau masalah asli saya Magelang. Asal Magelang. Ini daerah, masuk daerah mana ini Mas? Ini masuknya daerah luar, jadi bisa dibilang kecamatan paling ujung lah. Jadi ada dua kecamatan sih, yang paling ujung dari Magelang yang benar-benar mepet Jogja itu. Salam sama luar seperti itu. Oh, berarti ini nggak pas langsung mepet perbatasan Jogja berarti ya? Ini kecamatan yang paling mepet yang keluar sama Salam. Oh gitu. Dua-duanya. Oh Ya. gitu. Cuman selatan sama utara. Yang khas Mas, kalau daerah sini? Khasnya di sini yang pernah ke Jogja terus arah ke Borobudur atau mau ke Borobudur mesti identik banget dengan yang namanya pasir ya boy. Nah, yang khas banget pasir. Pasir. Iya, pasir Merapi itu kan kebanyakan depo atau tambangnya itu daerah sini. Daerah sini. Pasir. Iya, pasir. Ya, maksudnya jadi kayak ikonnya gitu loh. Ikonnya. Yang di sungai-sungai itu. Nah, banyak dari tambang-tambang ya, gitu ya. tambang-tambang pasir ya, dari Merapi. Tapi legal loh Mas. Bisa dibilang legal, bisa dibilang ilegal sih. Gitu. Maksudnya kan kalau dia ngerusak, barangkali kalau stoknya banyak kan oke lah. Ya itu kan soalnya kalau yang kita mungkin lihatnya cuma di sungai-sungai sih ya. Cuman kan di atas juga ada yang lokasi-lokasi tanah yang memang dibeli. Jadi yang memang potensi ada pasirnya kayak gitu dibeli, akhirnya jadi penambangan seperti itu. Itu terus ada ya? Kayaknya stoknya nggak habis-habis ya? Ya Banyak ya kayaknya? banyak lah jelas. Banyak, melimpah ya? Melimpah. Ya sampai kemana-mana soalnya. Ini kan yang di dekat perbatasan ini sebelum Jogja Magelang kan, nanti belok kiri itu kayaknya di situ juga banyak juga. Iya emang. Pokoknya dekat Merapi kayaknya banyak ya? Ya pokoknya dari mulai keluar Jogja sampai arah Borobudur nggak asing lah melihat tambang-tambang truk lewat pasir gitu ya. ya. Nah itu kan pasir Mas. Kalau yang makanan khasnya Jogja apa ini? Magelang ya. Paling Magelang itu kayak kerupuk singkong itu nggak bisa dijelasin. Apa itu sih. namanya itu? Jadi kalau di sini namanya bisa dibilang selondok lah. Selondok. Saya itu awal tahu selondok itu justru di Ciamis. Oh gitu ya? Ini dibawain oleh selondok gitu kan. Apa? Aku emang nggak tahu kan selondok apa, selondok ini bahan bakunya apa sih gitu kan. Iya. Nah, ngecek, malah di Magelang lebih dekat gitu kan. Mikirku kan nggak usah lah, aku nyari sendiri di Magelang. Nah kalau selondok itu khas desa sini malah. Justru. Iya, ini dari sini. mayoritas penduduk sini daerah sini produksi selondok homemade. Berarti banyak petani singkong. Enggak, kalau Dari sini? petani singkong nggak ada sih sini, cuman semua kan ada yang Ada stoknya ngambil di tempat stoknya. lain, tapi produksi selondoknya ya di sini. Kebanyakan daerah sini. Kebanyakan daerah sini.
Selain selondok mas, Selain selondok kalau Magelang Yang khas itu. sendiri beduk trio sih kalau pada tahu beduk trio bisa. itu juga Ada- dari singkong. Ya itu singkong juga sama. Terus biasanya wajik kayak sejenis kayak jenang kayak gitu juga ada. Itu yang terbuat dari ketan kan, Ya, warnanya ketan. merah gitu kan. Merah bisa, coklat ada. Ya. Hijau ada. Hijau ada juga. Oh iya, tergantung lah, tergantung tergantung. permintaan warna. Pilihannya banyak, tapi rasanya ya Ya gitu-gitu aja kan. Iya iya. Kalau wisata mas, Wisata yang paling Populer. menonjol populer ya Borobudur jelas. Walaupun banyak orang menyangka Borobudur itu di Jogja gitu. Yang itu pandangan orang sekilas yang mungkin Yang belum tahu. karena turnya arah Jogja pasti satu paket sama Borobudur. Jadi mindset orang itu Borobudur di Jogja. Padahal enggak kan di Magelang kayak gitu. Iya. kalau dari tempat sampean ini ke Borobudur berapa lama? Paling kalau santai 10 menit. Santai 10 menit, Iya. berarti bisa lebih cepat lah ya. Tapi bisa. Kalau orang lokal gratis nggak mas itu mas? Kalau untuk daerah saya sini enggak sih. Hitungannya nggak lokal. Ya, itu kan nggak lokal. Karena kan soalnya bukan pengelolanya bukan dari daerah sendiri, langsung dari pusat kan. Dari pusat wisata. Jadi ya nggak bisa orang lokal. Walaupun Magelang sendiri nggak bisa langsung terus gratis, nggak bisa. Oh gitu. Ya. Ya mungkin yang bisa gratis cuman yang Punya sekitar- link-link gitu. Ya, sekitar Borobudur situ yang benar-benar deket sama Borobudur ya mungkin bisa yang ya salah satunya kayak pedagang atau gimana mungkin bisa kayak gitu. Tapi anu ya, Borobudur itu termasuk premium ya. Ya harganya kan sama dengan itu apa? Candi Ratu Boko. Ya, Prambanan memang Satu- masih satu manajemen. Oh, Jadi gitu. seperti- Iya, jadi harga tiket sama. Selain itu wisata lainnya Wisata lainnya mungkin yang masih daerah Borobudur itu ada yang mungkin pernah viral juga sih yang pernah dibuat syuting Gereja Ayam. oh yang masih dekat. Ya, itu masih dekat sama Borobudur. Masih itu Gereja dekat. Ayam. Iya. Heeh. Kalau yang daerah pegunungan sana nggak terlalu ya. Mungkin Kan banyak kalau juga yang- kan? Ya, kalau yang daerah Di- utara-utara situ ada sih tetap seperti itu. Itu dia gardu pandang untuk melihat Merapi Merbabu seperti itu. Terus di sana juga ada home theaternya. Saya masih ingat itu tempat KKN dulu kan. Oh gitu. Iya iya iya. Ya. Jadi pemirsa saya dengan Mas Fahmi ini ketemunya di ketika kuliah ya. ketika kuliah di kampus tercinta Universitas Islam Indonesia. Salam Indonesia. Jadi gitu pemirsa. Kalau warganya mas, kebanyakan kalau di Jogja itu suku Jawa. Di Jogja Magelang, Magelang ya. Kok di Jogja? Ya, Magelang. Magelang. Jawa lah, Mayoritas Jawa. mayoritas Jawa tetap. Iya. Dan mayoritas Islam, walaupun ada candi besar kayak gitu, yang istilahnya mungkin orang mengira, terus banyak yang Buddha enggak juga, tetap mayoritas Islam. Kan Borobudur namanya tempat ibadahnya orang Buddha. Ya, tapi tetap mayoritas Islam. Gitu. Ya. Dari sini mas, dari sini ke kota, pusat kota Yogyakarta berapa jauh sih? Jogja, Magelang, Magelang. Magelangnya. Tempat sampean. Paling kalau motoran karena memang di sini itu notabene udah istilahnya perbatasan sama Jogja itu kalau ke kota lebih jauh daripada ke Jogja sendiri. Jadi lebih dekat ke Jogja daripada ke kota Magelangnya kalau dari sini. Iya, seperti itu. Ada sejam nggak? Ya nggak Sejam. sampai sih kalau sejam. Kalau kita ke kota Jogja mungkin cuma setengah jam lah kayak gitu. Cuman kalau kita ke Magelang ya hampir sama lah. Cuman karena memang kita sering-seringnya itu kalau orang-orang sini itu lebih ke Jogjanya istilahnya kalau mau nyari Karena rame. lebih deket lah ya. Karena memang lebih dekat ke Jogjanya jadinya lebih nariknya ke Jogja. Kalau jalan ke arah kota lewat depan sini atau lewat ke jalan yang gede ya? Nah, kalau di depan sini sih sebenarnya lebih jalan ke alternatif sih dalam artian sini nih jadi bisa alternatif ke kota, ke Borobudur ataupun Kulon Progo. Oh, yang jalan depan sini? Iya, bisa nanti tembus ke
Bendara Baru itu juga bisa. Itu yang wisata religi Mas. Nah, wisata religi kayaknya Iya. kan Magelang kan juga punya ya. Banyak. Banyak kan? Ya benar. Itu apa aja itu Mas? Wisata religi mungkin ya tempat-tempat untuk ziarah lah kayak gitu. Oh, Makam termasuk aulia. Borobudur ya? Ya, Maksudnya mungkin religi juga. religinya ya. orang-orang Hindu. Ya. Maksudnya kalau orang yang lain kan barangkali cuma sebatas wisata aja. Tapi kalau buat orang Hindu itu tempat ibadah kami Ya. gitu kan. Ya kalau untuk orang Islam sih ya mungkin tempat-tempat makam-makam para aulia banyak, para ulama-ulama. Magelang kan ya termasuk ulama-ulama masyhur di Indonesia juga kan seperti itu. Jadi ya mungkin kalau untuk yang Islam ya itu banyaklah makam-makam para ulama banyak. Kalau ini ya Borobudur, candi-candi juga di Magelang juga masih banyak sih, walaupun masih ya, istilahnya yang lainnya Borobudur itu candi-candinya kecil banyak sih beda di Magelang. Yang di itu Mas, di dekat Grand itu ada makam itu, makam apa itu? Yang di dekat Grand Artus apa ya? Hotel yang di kota. Oh itu ya sebelum itu masuk di kota. kotanya Magelang sih. Jadi dia itu Gunung Tidar. Heeh. Nah itu Gunung Tidar itu sejarahnya itu kan ya sejarahnya itu kan istilahnya pakunya tanah Jawa lah kayak gitu. Di situ ada makam. Ya makam petilasan sih kayaknya. Jadi Syekh Subakir namanya dulu kan yang masyhur itu dibilang sejarah itu Syekh Subakir yang orang yang pertama kali babat tanah Jawa lah seperti itu. Ya. Kalau yang daerah itu alun-alun itu Di alun-alun yang apa? Ada kayak Cina-Cina itu. Itu apa itu? Itu tempat wisata bukan sih? ya itu cuman kelenteng. Oh, cuma ya. kelenteng aja. Iya. Kelenteng itu juga tempat ibadah ya? Iya, jelas. Saya nggak tahu. Kurang piknik Anda. Ya gitulah. Tapi kalau untuk ini Mas, kalau untuk kebanyakan warga Magelang, mata pencahariannya apa? Untuk warga Magelang mungkin mayoritas petani, Masih petani. mayoritas petani ya. mayoritas petani. Kalau barangkali kalau untuk daerah sini kayaknya masih banyak padi ya. Ya, masih petani lah. Kalau tempat kita KKN kan tembakau kan. Ya, sini juga tembakau sama. Tembakau juga. Ya, sini juga istilahnya juga ganjurkan tembakau banyak sini. Oh gitu. Iya. Gue kira daerah yang Sana doang. dingin-dingin aja. Enggak. Maksudnya Kalau berarti masuk musim tembakau juga tembakau. tembakau maksudnya nggak membutuhkan tempat yang terlalu dingin lah. Maksudnya di sini bisa berarti kan ya. Oh, iya. Ternyata Sini banyak tembakau. berarti kebanyakan orang sini ngelinting sendiri atau Ya kalau Nggak mungkin juga. kalau nggak ada kalau uang nggak ada sendiri. hitungannya kan lebih murah, lebih ngirit ya. Iya. Tapi kualitas rasa enggak. Kualitas rasa yang bisa ngerasain yang gelinding. Sampai ngelinting nggak? Enggak. Itu kan apa ya? Kalau secara level rasanya tuh berasa sekali kan? Iya, mungkin ya yang biasa ngerokok mungkin bisa ya saya membedain lah. Ya walaupun gimana ya? Namanya kalau yang kita yang nggak istilahnya nggak perokok juga ya sama aja lah gitu. Mungkin cuma bedanya di bau lah kayak gitu. Soalnya kita nggak ngerasain. Sampean mulai nggak tinggal di rumah sejak kapan? Itu kan sampean kan mondok juga kan? Oh, kalau itu sih ya sih dulu. Jadi dulu aku pernah pesantren Merasakan. sih. Ya merasakan pisah dari orang tua ya kan. Itu saya masuk pesantren tahun 2004 sampai 2013 lah. Dapat berarti. Dapat apa ini? Anaknya Pak Yai. Waduh, Nggak dapat ya? terlalu dini lah. Masih belum kepikiran. Iya. Itu di mana Mas? Di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Iya. Lebih tepatnya ya di Jombang. Di Jombang. Iya. Setelah dari selesai 2013. 2013. Sebenarnya langsung Kuliah. kuliah di Jogja. Iya. Tapi di Jogja kan pernah mondok juga, ya nggak sih? Iya. Tahu aja kan.
Ya memang karena saya dari kecil mungkin dunianya pesantren, terus kuliah pun juga dari kiai juga dipesenin walaupun kuliah sebisa mungkin jangan sampai ninggalin atau jauh dari kiai, jadi seperti itu. Pada akhirnya saya merasakan dunia bebas, mungkin istilahnya bebas, enggak istilahnya jauh dari pesantren lah. Itu ya sekitar 1 tahun lebih dikit lah. Habis itu saya mondok lagi di Jogja sambil kuliah sampai nyelesain S1 seperti itu. Setelah selesai itu baru udah nggak mondok lagi. Ya Ngurus pondok setelah ya. itu ngurus pondok ya. nggak ada ngurus pondok lagi. Siapa tahu dipek. Di PSI apalah. Itulah. Tapi dulu ini ya, Samen pernah punya pengalaman hampir out dalam kehidupan. Pernah sakit parah. Oh itu tahun 2008 lah. Momennya itu. Momennya itu 2008 ya, emang namanya juga di pesantren kan. Istilahnya kesehatan ataupun pola makan ataupun pola hidup itu kita yang atur sendiri. Jadi ya memang ketika itu pernah sih saya sakit sampai 1 tahun gitu. Jadi saya mondok break mondok lah istilahnya seperti itu tahun 2008 full dari mulai Januari sampai Januari lagi. Itu kisah apa ya? Paling titik terberat bareng kali ya. Ya bisa jadi seperti itulah. Soalnya ya mau gimana lagi, soalnya ya karena sakit emang ya namanya juga sakit aja 1 tahun kan nggak enak juga. Namanya ya mungkin entah lanjut hidup apa enggak. Tapi waktu itu sakit kan nggak, maksudnya diketahui sakitnya itu sakit apanya kan nggak di pondok ya, maksudnya pas udah di rumah ya. Ya. Jadi diagnosisnya di rumah. Tahu sakit apa, habis itu emang dirawat di rumah ya. Dan selama waktu yang cukup lama lah ya. Ya cukup lama lah. Istilahnya ya keluar masuk rumah sakit udah biasa kayak gitu. Oke pemirsa, kita masuk pada segmen yang kedua, yaitu bincang atau sharing tentang usaha dari Mas Fahmi. Monggo Mas, usahanya apa ini? Untuk sementara ini sih lagi nekunin percetakan digital printing. Kayak gitu. Nama brandnya? Mahakarya. Mahakarya digital printing. Ya, kita ulik-ulik lebih dalam nggak apa Mas ya? Boleh. Apa namanya, produksinya apa aja Mas? Untuk kita mesin digital printing itu kita lebih ke cetakan outdoor atau bisa biasa disebut banner atau MMT gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa cetak stiker branded, itu juga bisa. Stiker? Ya stiker buat branding mobil kayak gitu bisa. Oh gitu ya? Iya. Berarti bahannya bukan kayak bahannya banner. Oh bukan. Khusus lagi lah. Ya itu stiker tuh, udah stiker. Termasuk stiker motor gitu bisa. Bisa, itu namanya dekal namanya, Bang. Termasuk backdrop panggung gitu yang gede bisa lah ya. Ya itu kan karena kalau backdrop jelas dia hanya banner kan bisa. Selain lagi bisa buat cetak wallpaper kayak gitu, dari bahan banner bisa juga wall banner namanya. Sekarang lagi rame sih wall banner itu, jadi 3 dimensi gitu. 3 dimensi. Mesinnya Gimana? model mesinnya? Untuk model mesinnya kita punya yang memang teknologi terbaru sih ya. Jadi sebelumnya jadi gini, di dunia digital printing itu biasanya dibagi 2 mesin itu. Ada yang mesin outdoor ataupun yang kedua mesin indoor. Nah, untuk mesin outdoor sendiri itu biasanya yang buat cetak banner, backdrop kayak gitu-gitu. Itu jadi itu pakainya mesin outdoor.
Kalau mesin indoor itu biasanya pakainya buat cetak stiker-stiker kayak gitu. Nah, yang saya sendiri itu mesinnya yang outdoor tapi semi indoor. Gitu. Jadi ya bedanya mungkin dari mesin-mesin yang orang lain punya, kita outdoor tapi semi indoor seperti itu. Barangkali buat referensi mas, orang-orang yang mau usaha itu sampean buka usaha apa printing Ya digital printing. digital printing, modalnya berapa itu? Barangkali untuk mesinnya doang aja. Ya untuk langsung globalin aja ya mungkin. Untuk mungkin biaya awal mungkin ya, kalau misal mesin yang kapasitas mesin outdoor itu mungkin untuk mesin dan komponen-komponennya mungkin dari komputer atau tempat atau mesin dan sebagainya, Supportnya lah ya. ya supportnya mungkin ya sekitar 300-an lah itu dapat. Itu minimal bisa udah Ya, dapat. 300-an dapat lah. Itu tapi kita itu mesin baru lah ya. Itu yang mesin yang kapasitas outdoor aja. Tapi kalau mesinnya udah kapasitas outdoor semi indoor itu mungkin ya kurang lebih sekitar 450 sampai 500 lah. Gitu. Karena dari mesin sendiri udah mahal sih soalnya kayak gitu. Ini mesin yang sampean pakai katanya termasuk yang terbaru dan belum banyak yang punya. Ya, soalnya gini, jadi mesin outdoor ataupun indoor itu biasanya kalau orang yang udah tahu di bidang digital printing itu pasti lihat hasil cetakan kayak gitu kan, Kualitas lah ya. kualitas hasil cetakan. Nah, untuk yang kita punya emang teknologi yang terbaru. Itu kalau biasa orang nyebut KM 1024i kayak gitu. Tipe yang terbaru Tipe KM mesinnya. 1024i ya, kan tipenya yang istilahnya KM 1024i. Kalau yang biasa yang istilahnya kapasitas outdoor itu biasanya yang teknologi yang sebelumnya itu KM 512 512i seperti itu. Itu satu. Yang kedua dari printhead sendiri, printhead itu yang nyemprotin tinta lah seperti itu. Nah, untuk yang kapasitas outdoor itu biasanya printhead itu istilahnya 30 PL ataupun 40 PL seperti itu. Sedangkan kita yang kita punya 13 PL. Nah, kenapa yang kok bisa disebut outdoor ataupun indoor, yaitu dilihat dari PL-nya itu sendiri. Semakin PL itu semakin besar, itu semakin semprotan tintanya itu semakin kurang jelas lah seperti itu. Jadi semakin kecil semakin tajam. Nah, untuk printhead yang buat indoor, yang asli indoor itu aja juga printheadnya udah di bawah 10. Jadi kita punya yang, kenapa kita bilang outdoor semi indoor ya karena printhead kita udah mendekati punyanya indoor seperti itu. Jadi yang bedain seperti itu, kita punya yang 13 PL. Barangkali mas, ini kalau ada yang mau order gitu kan, Ya. kalau order langsung, ini alamatnya di mana nih? Untuk alamat sendiri kita di desanya masuknya Ploso Gede, terus kecamatannya ikutnya luar, kabupatennya Magelang. Ya. Karena masih dekatan sama Jogja, tidak jarang juga orang-orang yang dari daerah Jogja, misal kayak Kaliurang ataupun Jogja itu masih banyak lah yang ke kita seperti itu. Karena kualitas juga lah ya. Ya, dari kualitas juga banyak orang mesti bedain lah. Kalau emang butuh yang cetakan tajam, biasanya kita. Selain offline mas, ada nggak cara online, pesan online? Online bisa, biasanya malah dari Jogja itu kebanyakan online. Jadi entah dapat dari IG ataupun dari temennya temen ataupun Kombinasi teman dari lah. Facebook ataupun gimana, itu biasanya mereka pada online gitu. Ya mungkin hubungin dari WhatsApp, nanti
konsultasi gimana harga dan sebagainya. Kita untuk Jogja juga biasanya juga free ongkir juga bisa seperti itu. Ya, intinya kita mengedepankan kualitas dan pelayanan seperti itu. Kalau untuk Facebook ada? Facebook ada. Kalau IG-nya dulu apa? Kalau IG-nya sendiri Mahakarya Digital Printing seperti itu. Kalau Facebook? Facebook sama. Sama. Nanti biar seandainya ada teman-teman yang ingin order ataupun kerjasama bisa masuk jalannya lewat yang tadi itu ya. Ya, untuk WhatsApp bisa nanti dicantumin ya. Bisa. Demikian pemirsa sharing-sharing kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada teman-teman yang kebetulan lagi ke Magelang ataupun punya produk lah, atau yang ingin mengorder dari tempatnya Mas Fahmi di bagian digital printing, bisa menghubungi yang telah di-sharekan tadi. Begitu Mas ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Jika misal ada yang mau ditanyakan lebih lanjut bisa menghubungi di WA. Order maupun kerjasama bisnis, monggo banget lah. Iya Mas ya? Ya, ditunggu lah kalau bisa. Bisa online, maksudnya kalau online kan kita ngirim file ya. Barang dikirim lah gitu. Ya, bisa gitu. Begitulah pemirsa. Sekali lagi bincang sharing-sharing kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, salah sikap maupun salah-salah yang lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lainnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ini. Jelas kok. Jelas toh? Jelas lah. Nggak mantul ya kacamatanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, selamat datang kembali di channel Mencari Inspirasi. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Magelang di tempat kawan saya. Seperti biasanya, Tuhnya nggak merantau ya. Biasanya kan merantau gimana? Potong-potong aja, potong.